Sesaat lagi Anda akan menyaksikan indahnya Ramadan didukung oleh Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa ini. Belum imsak udah pakai seragam nih. Dari mana nih? Pagi banget ini. Persiapan sanlat. Oh, Masya Allah. Bentar nak, kamu pesantren pagi-pagi begini udah siap? Ini jam berapa sekarang? Aduh, nggak pakai jam ini. Gak pakai jam. Duduk. Gak, soal kenapa? Kalau jam segini tuh kan masih gelap nak. Coba Jam sekarang bapak segini pengen tanya. belum imsak Iya. sudah ada di perjalanan semacam ini. Soalnya kita persiapan biar nggak telat ke sekolahnya gitu. Masya Allah. Emang sekolahnya jam di mana? Di Lebak. Bak. Ya, kita jauh soalnya perjalanannya. Jadi kita berangkatnya itu subuh-subuh. Masya Allah. Masya Allah, luar Ada biasa. acara apa di sekolah? Ada acara sanlat pesantren kilat. Disamber nanti sama petir. Sanlat pesantren kilat di Iya. sekolahan. Bener nih mau santai gelat. Benar. Nah, Pak Ustadz ini kalau Nih. kita melihat gini ya, sudah bilang mau ke sekolah, nah kita sering jadi curiga kan karena pernah juga dihianati sebelumnya, dibohongi. Nah ini Pak Ustadz kita harusnya bersikap seperti apa nih untuk kasus seperti ini? Kita mesti waspada dan benar-benar bersih. Itu lagu. Jadi ketika guru-guru kita tadi nanya, adik-adik jangan sakit hati, jangan tersinggung. Niatnya itu baik, niatnya supaya ya adik-adik ke depannya benar. Kami bukan suuzon. Nah itu. Dan guru-guru kita juga bukan berarti mereka trauma. Enggak, tapi mereka tetap mendidik, mengayomi, menjaga, khawatir. Karena zaman sekarang ini kan luar biasa. Betul. Jadi ketika kita masih ada kepedulian, yang guru, sekarang sebagian guru udah nggak peduli lagi. Mau pakai seragam, mau enggak, mau terserahlah. Daripada nanti dikasih tahu, saya kena lapor ke Komisi Pelindungan Anak. Gitu. Jadi inti ajaran agama Islam ini, kuntum khaira ummah, kamu umat yang paling baik. Kapan menjadi umat yang paling baik? Ta'muruna bil ma'ruf, ngajak orang buat baik. Wa tanhauna 'anil munkar, melarang dari perbuatan munkar. Jadi orang paling baik itu bukan orang yang puasanya rajin, baik. Orang yang banyak zikir, sholat, baca Quran, baik. Tapi dalam Quran, kuntum khaira ummah, kalian umat yang terbaik, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk menemui manusia banyak. Sifatnya apa? 3. Ta'muruna bil ma'ruf, ngajak orang buat baik. Wa tanhauna 'anil munkar, mencegah dari perbuatan munkar. Wa tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Mudah-mudahan kalau begini terus umat Nabi Muhammad ini nggak akan ada anak-anak yang keluyuran karena ada yang peduli. Dan orang tua juga akan tetap terus bersemangat. Kenapa? Karena kami melihat kalian adalah masa depan. Nah tadi tersebutkan kata hianat tuh Ustaz. Ya, Berarti orang-orang yang tidak menjalankan amanat itu adalah orang yang hianat. Sementara kita ditakdirkan sebagai umat yang terbaik katanya. iya. Seberapa keras Islam terhadap kata hianat ini? Ustaz? Kan ada lawan kata, Ya. Kang Maman. Kalau yang sama sinonim. Ya. Kalau amanat itu lawannya khianat. Khianat. Makanya bunyi hadisnya, idza tumina, kalau engkau diberi amanah, khana. Dia berkhianat. Idza haddatsa kadzaba, kalau bicara dusta. Wa idza wa'ada, kalau berjanji akhlafa, ingkar. Wa idza tumina, ketika diberi amanah, khana, berkhianat. Jadi orang yang tidak amanah automatically pengkhianat. Salah satu dari sifat munafik. Orang munafik di mana letaknya? Innal munafiqin, orang yang munafik, fid darkil asfal. Asfal yang terendah. Apinya di bawah,
Kalau di atas ibarat buat kue lapis, lapisan yang paling babak belur gosong yang di bawah. Nah, inilah letaknya orang munafik. Dan yang diundang untuk hadir di majelis kita puasa ini, ya ayyuhalladzina amanu. Orang yang menjalankan iman sehingga dia menegakkan amanah, insya Allah amanlah negeri ini. Dan pintu masih terbuka. Pintu maaf masih terbuka untuk kami yang mungkin pernah melakukan khianat itu. Illa man taba, orang yang bertaubat. Wa amana, menjaga imannya dengan baik. Wa amila amalan salihah, beramal soleh. Orang yang silap, khilaf, salah, pernah berkubang dosa, pernah berkhianat. Lalu kemudian dia menyadari kesilapannya, dia menemukan jalan titik baliknya. Lalu kemudian dia bertaubat, menjaga imannya, dan beramal soleh. Janji Allah, yubaddilullahu sayyiatihim. Allah bukan mengampuni mereka. Allah mengganti semua kesalahan mereka hasanat menjadi kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan kita termasuk golongan itu, Kang Maman. Amin. Berarti kami guru ini Ustadz Ya. bertanya kepada siswa tadi, tidak ada maksud yang lain. Jangan sampai kita dihianati gitu kan. Betul. Dan guru juga kalau nggak bertanya, mengkhianati amanah karena anak-anak ini kan diamanahkan oleh orang tuanya. Jadi kalau ada guru yang diam, yang penting selamat, sesungguhnya mohon maaf, pengkhianat, mengkhianati amanah. Dan orang tua juga kalau diam aja sama anaknya, dia orang tua yang berkhianat. Karena anak ini amanah dari Allah. Banyak bertanya. Kami mau pamit dulu soalnya sanatnya mau dimulai nih. Oh, ya. Masya Allah. Kita nggak tersinggung karena mereka mau cepat ini juga karena amanah. Betul. Hati-hati di jalan deh. Hati-hati di jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya. Baik, tapi Pak Ustadz ini sebagai kita yang pernah mungkin dihianati, dibohongi, tapi apakah wajar kita merasa kecewa gitu? Atau emang ini karena iman kita justru yang kurang karena terlalu percaya kepada manusia, sesama manusia, Pak Ustadz? Dari mana datang kecewa? Dari ekspektasi harapan yang terlalu tinggi. Semakin besar harapan, semakin besar kekecewaan. Dari mana datangnya kecewa? Dari FB turun ke WA. Dari mana datangnya kecewa? Ketika jumpa wajahnya beda. Jadi memang jangan terlalu berharap kepada manusia. Berharap kepada pohon kayu tumbang. Berharap kepada sahabat, ya akan sakit hati. Hari ini jadi kawan, besok jadi lawan. Berharap kepada kuasa akan sirna, berharap kepada harta akan binasa. Yang tidak sia-sia hanya innaka la tukhliful mi'ad. Engkau yang tidak menyia-nyiakan. Yang namanya manusia pasti ada harapan-harapan. Justru hidup ini kalau nggak ada harapan ya apatis. Tapi jangan terlalu besar harapan, akhirnya kecewaan, akhirnya kita marah, stres, depresi, anxiety, bunuh diri, menutup diri, nggak mau lagi gaul sama orang. Ya kita tetap seperti biasa. Fa'idha faragta, selesai dari satu aktivitas, fansab, pindah aktivitas yang lain. Tapi jangan angkuh, jangan sombong. Wa ila rabbika farghab, tetap berhadap kepada Allah. Bukan berarti saya nggak pernah kecewa. Saya juga pernah kecewa kepada kawan, kepada sahabat, kepada keluarga. Tapi kita masih besar masalah kita. Ada yang maha besar. 3 kali kita ulang. Allahu Akbar. Sekali lagi. Allahu Akbar. Sekali lagi. Kabira. Apa yang buat kita kecewa? Insya Allah. Kalau kita mendiamkan orang yang khianat, apakah kita juga ikut mendapatkan dosa? La yahillu li muslimin, tidak halal. Tidak halal berarti haram. Ya. Bagi seorang muslim ayah jura akhahu, mendiamkan saudaranya fauqa thalathi layalin, lebih dari 3 hari 3 malam. Genting artinya nyaris putus, tapi putus jangan. Ya. Saya kalau putus dengan dia, Pak Ustadz, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Tapi kalau saya akrab, nanti dia khianat lagi, saya sakit hati lagi. Betul. Sekedar say hello. Assalamualaikum, apa kabar? Selamat puasa. Mohon maaf, kami mau segera sahur. Mohon maaf, kami mau segera. Banyak alasan kita untuk menghindar supaya jangan terlalu akrab, terlalu dekat. Soalnya nanti kalau udah akrab, minjam uang. والسلام
diajarkan Rasulullah ya Ustadz ya. Iya. Seingat saya bagaimana pembunuh paman beliau, pembunuh Hamzah itu kan Iya. akhirnya masuk Islam, tapi Iya. Rasulullah tidak ingin dia selalu ada di depan mata Rasulullah. Betul. Jadi kita diajarkan boleh cut off seperti itu ya. Putus, genting tidak putus. Genting tidak putus. Iya. Boleh. Jadi 19 hari Nabi di kota Makkah, Iya. dia lari ke Taif. Setelah Nabi pulang ke Madinah, baru dia datang. Iya. Dia sangka orang Makkah sudah digunting telinganya seperti dia menggunting telinga Hamzah. Iya. Ternyata orang Makkah sehat, hidup. Dia datang kejar Nabi ke Madinah. Sampai ke Madinah dia ngadap ke Nabi. Kata Nabi, "Anta Wahsy, kamu Wahsy." Namanya Wahsy. Iya. Qatalta Hamzah, kau yang sudah membunuh Hamzah? Iya. Lalu Nabi kemudian mengusap. Kita biasanya mendoakan orang dengan mengusap dada, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu kemudian setelah itu Nabi mengatakan, "Aghib wajhaka anni." Palingkanlah wajahmu dariku. Nah, kata-kata kalimat Nabi inilah yang multi interpretasi. Ada orang mengatakan, na'udzubillah, nggak mungkin Nabi dendam karena Nabi bersih. Lalu apa yang membuat Nabi mengatakan palingkah wajahmu? Karena ketika melihat wajah dia, Nabi ingat wajah Hamzah. Nah, tapi Nabi nggak ada mengatakan, oh pergi kamu sana, pancung kepalanya, jangan datang lagi. Enggak. Dan dia menjadi seorang Muslim yang baik. Setiap melihat tangannya, dia melihat tangan ini pernah membunuh Hamzah, membunuh orang paling baik, membunuh Sayyidus Syuhada. Bagaimana cara dia menebus kesalahannya? Sampai pada akhirnya ada seorang nabi palsu, Musailamah al-Kadzab di Yamamah. Dan ketika itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq menyiapkan pasukan, Nabi sudah meninggal. Dialah yang terdepan dan dialah yang menebus. Tangan ini pernah membunuh orang paling baik, Hamzah, dan pernah juga menghabisi orang paling jahat, Musailamah al-Kadzab. Artinya kita tetap membuka pintu untuk yang Membuka hianat pintu. supaya bisa mengalami seperti itu ya Ustaz. Dan Wahsy memperbaiki hidupnya, dia menjadi orang baik. Dan taubat nasuh. Tapi bagaimana Pak Ustadz ini biar bisa kita berbesar hati setelah dihianati? Pasti apalagi kita kadang suka menyimpan ingin membalas itu ya Yeah. Pak Ustadz. Kan kita seharusnya justru mendoakan yang bersangkutan juga. Kita gimana cara kita agar bisa berbesar hati? Kadang ayat-ayatnya dibaca, hadis-hadisnya dihafal, kisah-kisah Nabi dan orang-orang soleh difahami. Pas kita mengalami semuanya hilang. Terbang. Iya kan? Tapi memang betul hati ada dalam diri kita, tapi kita bukan pemilik hati, kita bukan punya hati. Pagi tadi ketika tokoh-tokoh berkumpul, saya sudah mau izin aja. Tapi kemudian, ayolah Ustadz kita salaman dulu, nanti nggak enak kalau mereka nggak nanya. Akhirnya salaman. Tiba-tiba di kursi yang belakang saya melihat orang yang dulu ngejek saya waktu saya diusir dari Singapura. Makanya kalau jadi ustadz ceramahnya hati-hati. Padahal saya nggak pernah menyerang Singapura. Itu langsung teringat ya Ustaz. Lihat langsung ingat. Kemudian yang satu lagi ada di situ ngumpul. Yang satu lagi yang mengatakan Abdul Somad jangan datang ke tempat kami. Ditulis di media. Ada orangnya. Saya memilih antara dua. Saya salami tokoh yang di depan, setelah itu saya pergi, yang belakang ini saya biarkan. Sampai langkah-langkah kaki ini pun saya belum bisa memutuskan. Saya belum bisa ambil keputusan. Sampai pada akhirnya Allah menolong saya. Setelah saya salami tokoh-tokoh yang ada di depan, bapak-bapak menteri, bapak-bapak ketua DPR RI. Setelah itu baru saya melangkah ke belakang, ke barisan yang kedua. Saya salami, saya peluk, saya bisikkan ke telinganya, pripun kabare panjenenganipun. Saya tahu nih orangnya. Kemudian yang sebelah lagi, saya salam, tetap saya peluk. Apa kabar? Mudah-mudahan kita selalu sehat. Dan setelah itu, saya tidak rugi. Saya tidak, malah saya merasa plong. Ada yang plongnya ya? Plong. Saya tidak ada merasa seakan-akan selama ini ada beban beras yang dipikul 50 kilo. Setelah itu lepas. Barulah saya paham isi ceramah saya selama ini. Bahwa orang yang dendam, orang yang sakit hati, dia sedang menyimpan bebannya, dan orang yang dia dendami, yang orang sakit
penyebab sakit hatinya itu nggak ngefek sama sekali. Tapi untuk mengambil keputusan itu, kan karena saya nggak tahu bahwa di ruangan itu ada orangnya. Kalau saya tahu dari awal mungkin saya nggak masuk. Taunya kan setelah. Kan? Jadi memang Allah punya cara. Allah punya cara bagaimana setelah kita berniat baik, berbuat baik, insya Allah Allah akan berikan jalan yang baik. Mudah-mudahan kita selalu diberikan Allah jalan yang baik-baik. Insya Allah. Saya lagi membayangkan muka orang-orang itu setelah dipeluk sama Ustaz. Kemudian gini Ustaz, mungkin dari UAS ada kiat-kiat bagaimana Ustaz ya? Iya. Pasti kalau pernah dihianati itu susah hilangnya orangnya Ustaz. Ingatan kita, sakit hatinya begitu ya. Bahwa dihianati memang menyakitkan gitu Ustaz. Iya. Kiat-kiat apa gitu Ustaz bisa menghilangkan? Hati kita ini nggak sama seperti laptop yang folder filenya bisa di-delete. Dia bukan handphone, kalau penuh kita tinggal ambil, buang. Nggak begitu. Saya bisa menghentikan tangan saya untuk gini-gini. Saya bisa untuk menghentikan kaki saya untuk berjalan. Saya bisa untuk menghentikan kedipan mata saya sejenak. Tapi untuk menghentikan bisikan hati nggak bisa. Kita hanya bisa mengalihkan konsentrasi hati. Daripada sibuk memikirkan yang nggak penting ini, ya kita fokuskan sibuk buat sumur bor di daerah pedalaman yang susah air, mencari anak yatim fakir miskin di lampu merah untuk disekolahkan, sehingga pikiran kita fokus kira-kira beras untuk bulan depan ada nggak ya, sehingga akhirnya kita melupakan itu. Dan saya beberapa kali ada beberapa hal yang udah saya lupakan, tamu bahkan datang ke rumah udah salaman, tim yang ingatkan, kan itu yang ngejek kemarin. Ya udah kadung salaman, udah pulang mau apa lagi. Jadi saya nggak berteori, hanya sekedar menyampaikan. Salah satu resep yang kita pakai adalah, iya kita sibukkan diri kita dengan sesuatu yang positif, sehingga dia terlupakan sendiri. Bahwa walaupun ketemu kita ingat lagi, karena sulit untuk melupakan, kecuali mungkin kita kena demensia atau amnesia, na'udzubillah. Nah, tapi insya Allah kalau kita sibukkan, kita alihkan konsen kita, dan tentu saja ada pertolongan Allah. Allah menolong kita insya Allah. Artinya, Waalaikumsalam. Habis bangunin orang sahur dulu, Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Ada Pak Wahyu dan Pak Irfan nih, Pak Pak Ustadz. Wahyu, Pak Teman-teman Irfan, saya. apa kabar? Sehat. Gimana puasanya gimana? Oke ya? Alhamdulillah lancar, alhamdulillah. Bahagia. Mudah-mudahan mereka tidak mengadukan tentang sakit hati. Ini benar Pak. Justru baru Pak kemarin Irfan. itu, Ustaz. Mau Itu curhat Pak nih. Irfan ini mau curhat, katanya pernah dihianati gimana Pak Irfan? Kalau saya lebih sering malah dalam bisnis, Ustaz, dalam muamalah. Jadi kita, ini datang-datang nanya ini nggak apa-apa ya. Jadi kita sudah settle, sudah jalan usahanya, sudah jalan bisnisnya gitu Kang Maman. Tapi di tengah perjalanan setelah ada uangnya, nah biasanya di situ timbullah pengkhianatan dalam bisnis yang pada akhirnya ujung-ujungnya membuat bisnis itu rugi. Jadi ketika pengkhianatan itu terjadi sebenarnya nggak langsung bangkrut tuh. Tapi karena pengkhianatan itu terjadi, bisnisnya rugi, dan setelah bisnisnya rugi, dihianati lagi. Yaitu saya yang harus menanggung kerugiannya, dan si partner bisnis itu menghilang begitu saja. Dan uniknya Berarti ini... pesulap dia? Iya, betul. Uniknya lagi, ini sempat terjadi berkali-kali, berulang-ulang di berbagai lini bisnis yang berbeda. Makanya tadi saya lari ke sini nih, karena mau curhat tentang ini. Saya sangka mau lari dari kenyataan. Gimana mungkin nasihat dari Ustadz? Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Balasan perbuatan buruk, balasannya mesti balasan yang sama. Al-ainu bil aini, mata dibalas dengan mata. Al-udhunu bil udhuni, telinga balas dengan telinga. Wal nafsu bin nafsi, nyawa balas dengan nyawa. Wal juruha qisas, luka dibalas dengan luka. Imsak atau bakso? Bakso. Waalaikumsalam. Kita baru cerita balas kejahatan nih, Bang Evan. Langsung datang bakso. Jadi balasan kejahatan ya memang mesti kita balas, Bang Evan. Tapi ayat itu masih koma, kelanjutannya. Faman, Siap-siap balas aja saya. Jangan balas dulu, jangan balas dulu. Selesaikan baksonya dulu. Siap-siap. Faman afa, siapa yang mau memaafkan. Ya. Wa aslaha, siapa yang mau berdamai.
fa'ajruhu 'ala Allah. Siapa yang mau memaafkan dan berdamai, fa'ajruhu 'ala Allah. Tapi masalah muamalah, masalah uang, Bahasa lagi. apalagi modal, keuntungan segala macam, ini mesti terkait hukum. Karena ini memberikan terima kasih Kang Maman, memberikan efek jerah. Jerahnya. Karena kalau Mas Evan tidak menuntut ini ke ranah hukum, nanti dia akan melakukan hal yang sama ke orang lain. Berikan dia efek jerah, hukum. Setelah hukum terlaksana, disitulah maaf. Jadi kalau dia datang, Mas Evan maafkan saya ya, maaf saya berikan, tapi proses hukum tetap berlanjut. Selesai dia di proses hukum, dia balas rasa sakit hatinya karena di proses hukum. Itu gimana, Ustaz? Jadi nggak selesai-selesai. Itu urusan dia. Bahwa kita sudah memberikan efek jerah dengan melalui hukum, negara kita negara hukum, supaya dia tidak melakukan hal sama tempat orang lain. Adapun perbuatan dia sudah kita maafkan. Kan dua ini. Pertama kejahatan uang, yang kedua kejahatan perilaku moral. Betul. Yang uang dibalikin, kemudian yang moral sudah kita maafkan. Bahwa setelah itu dia malah membalas, itu urusan dia. Kita hanya bisa ngurus urusan kita. Kita nggak bisa ngurus urusan orang. Yang kita urus ini kan hati kita. Hati dia gimana kita mau ngurus? Hati kita aja kadang porak-poranda. Tapi Pak Ustadz gimana nih, misalnya sebelum kita berurusan dengan kepolisian, misalnya untuk melaporkan penipuan, kita dulu nih yang memiliki keinginan atau doa agar Allah ini membalas yang dilakukan oleh pelaku ini, dan supaya dia juga merasakan apa yang kita rasakan. Ini wajar nggak sih Pak Ustadz kalau memiliki harapan seperti itu? Kita ditipu 100 juta misalnya. Terus kita doa sama Allah. Ya Allah, buatlah dia merasakan yang aku rasakan. Berarti kita minta sama Allah supaya datang satu tukang tipu untuk nipu dia juga. Enggak begitu. Jadi enggak semua masalah ini diadukan ke Allah. Coba mandirilah sekali-sekali. Jadi tentang masalah uang ini ya melalui jalur hukum. Jadi yang kita doakan kepada Allah itu berikan dia hidayah supaya dia jangan ngulang lagi, supaya dia baik. Bukan kita minta supaya dia mengalami yang sama seperti yang kita alami. Justru kita mau hanya akulah orang yang terakhir mengalami. Orang lain jangan sampai mengalami. Nah, jadi ada beberapa fase-fase, poin-poin yang detail supaya jelas. Masalah uang mesti kembali, masalah hati diperbaiki, masalah doa kepada Allah supaya dia dapat hidayah, supaya dia berubah menjadi orang baik, dia jerah, jangan dia ulang lagi. Ada doa khususnya. Kami orang yang dikhianati ingin, oke, saya maafkan, tapi hatinya masih ganjel. Faman afa, siapa yang memaafkan. Maaf itu Kang Maman dari bahasa Arab. Afa, ya'fu, afwan, ma'fun, maaf. Asal kata afa ya'fu itu adalah ketika kita melangkah di tepi pantai pasir, kan ada bekas tapak kaki kita. Lalu kemudian datang air mengusap, akhirnya jejak itu hilang. Itu yang disebut dengan maaf. Jejak hilang sampai nggak ada bekasnya. Jadi kalau ada orang bisa ketemu akrab cipika-cipiki, dia sudah maaf. Jadi kalau ada orang mengatakan, kamu dengan orang yang nipu kamu kemarin, aku sudah maafkan dia. Tapi aku tidak lupakan. Gimana? 7 turunan aku nggak bisa ngelihat dia. Belum maaf. Belum kan? Oh belum Ustaz. Belum maaf. Karena maaf itu artinya Melupakan. Sampai nggak berbekas sama sekali. Clear gitu ya. Clear. Apakah Ustaz Somad sudah sampai pada level itu? Berusaha menuju itu. Nah, jadi saya dalam hidup, saya untuk berusaha melawan. Karena Allah mengatakan, walladzina jahadu fina, orang yang bermujahadah, melawan hawa nafsunya. Bukan cuma nafsu makan, nafsu minum. Banyak orang yang sanggup melawan nafsu makan, nafsu minum. Buktinya kita, dari tadi ini kan kita lawan terus nih. Sanggup. Belum kita sentuh. Belum kita sentuh. Sentuh. Tapi adalah melawan penyakit-penyakit hati ini. Marah, dendam kesumat, sakit hati, tersinggung, tidak berkesudahan. Jadi dengan beberapa cara itu, dengan ketemu walaupun tidak direncanakan, kemudian berdoa kepada Allah. Di antara yang paling manjur adalah mendoakan orang-orang yang sudah menganiaya kita. Dan saya ketika tawaf itu, saya pejamkan mata. Entah kenapa, wajah mereka bermunculan semua. Seperti layar. Ya Allah, panjangkan umurnya, berikan dia istiqomah, anak-anaknya, keluarganya. Saya ucapkan di mulut saya.
tanpa saya sebutkan namanya. Kalau saya sebut nama itu didengar orang sebelah, si Anu itu katanya. Jadi gibah lagi. Boleh nggak kalau gini Ustadz? Di dunia saya maafkan, tapi nanti di akhirat saya kejar kamu. Masih berbekas. Oh, belum selesai, belum clear. Belum clear. Belum selesai dengan dirinya sendiri. Ada orang kan, oh itu ya, dia udah selesai itu dengan dunia. Kadang sering tetap juga Pak Ustadz, biarkan nanti Allah yang membalas. Nah, itu gimana Pak? Masalah Allah membalas atau tidak membalas itu urusan Allah. Tapi masalah memaafkan atau tidak memaafkan itu urusan kita. Ada orang yang ngomong Allah membalas itu dua interpretasi. Interpretasi pertama dia ingin mengatakan itu urusan Allah. Interpretasi kedua dia ingin mengatakan aku nggak sanggup membalas. Nanti Allah lah yang membalas. Sebenarnya dia mau balas, cuman karena nggak sanggup dia limpahkan pada Allah. Dan saya sudah melihat. Kalau kita plongkan dengan mengalihkan konsentrasi kita ke yang lain. Kita buat sekolah gratis sehingga kita sibuk untuk nyarikan gaji gurunya, sibuk untuk buatkan kelasnya, sibuk untuk buatkan ruang asramanya, sehingga kita dengan sibuk itu memeras kepala sampai melupakan Allah membalas dengan balasan yang tidak terpikirkan oleh kita. Saya sudah melihat dengan di alam nyata. Pembalasan Allah 10 kali lipat dari yang kita pikirkan. Enggak terlintas di pikiran kita. Jadi sejak itu saya lebih berdasarkan percobaan-percobaan dalam hidup ini, saya memilih untuk itu, menyibukkan diri, menyibukkan hati, sehingga kita bisa melupakan itu. Kalau datang kita lawan lagi, sampai insya Allah akhirnya nanti kita menghadap Allah SWT dan Gusti Allah mboten sare. Tuhan tidak tidur. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Di era media sosial kadang-kadang kita udah lupa Ustadz. Tapi begitu buka media sosial muncul lagi video dia minta maaf, tapi kok lihatnya minta maafnya nggak ikhlas ya. Kesel lagi. FB ngingatkan setahun yang lalu. Iya, tahun yang lalu. Kesel lagi muncul. Kesel lagi. Itu gimana? Jadi memang Kang Maman, jihad ini tidak hanya jihad melawan Abu Lahab, Abu Jahal. Karena waktu Nabi pulang itu dari perang, kan Nabi katakan, raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita pulang dari jihad kecil, padahal berdarah-darah ini, menuju jihad yang besar. Ternyata jihad besar ya melawan diri kita sendiri. Kalau kita bisa lawan ini dengan pertolongan Allah, dengan segala ikhtiar dan usaha kita, maka insya Allah kita selamat, kita plong, beban nggak terlalu berat. Karena kalau kita nggak lupakan, kita nggak hilangkan, kita sedang menumpuk beban di pundak kita. Betul. Pikiran ini kalau tidak kita bebani dengan beban agama ini, dia akan datang dengan beban-beban yang lain. Maka ya kita bebani dengan segala pendidikan, sosial, keagamaan. Itu yang selalu kita bebankan ke pikiran kita, sehingga beban-beban tadi itu insya Allah rontok sendiri insya Allah dengan pertolongan Allah. Ustaz, kan tadi ya mirip sekali kisah saya ya dengan sebelumnya pernah punya bisnis dihianati. Nah, udah selesai semua, rasanya udah dimaafkan. Ini kok bisa kompak datangnya? Tapi beda. Tapi yang saya agak sedikit kesal itu adalah kok dia yang mengkhianati saya hidupnya lebih sukses. Wah. Rasanya seperti itu, ngelihat dia jalan-jalan ke luar negeri. Iya. Wah, kesalnya muncul lagi. Berarti masih follow. Belum diblokir. Harus unfollow dulu. Dan gimana rasanya supaya bisa bersyukur gitu setelah dihianati tapi tetap punya bersyukur akan hidup saat ini meskipun pernah ditipu, rasanya uang hilang ratusan juta dan lain sebagainya. Jadi Nabi Muhammad SAW itu nabi, orang paling mulia. Tapi tidurnya di atas pelepah korma yang dianyam, sehingga berbekas di pundaknya. Khalifah Umar bin Khattab mau memberikan kasur yang lembut, kata dia aku nggak layak. Dan itu diletakkan di bawah tiang Ustuanatus Sarir, pas di Taman Raudhah ada tulisan tiang sarir tempat tidur Nabi di bawah. Sementara waktu itu Abu Jahal dan Abu Lahab tidur di atas kain sutra yang empuk dengan istana yang megah. Kalau pakai standar tadi, yang mengkhianati aku kok lebih sukses. Nabi Musa alaihissalam terbuang dari istana Fir'aun,
Thamaniya hijaj, 8 musim, berarti 8 tahun mengembala kambing di tengah gurun pasir Sahara. Sementara Fir'aun di istana. Kok yang mengkhianati aku lebih sukses? Jadi sebenarnya kata lebih sukses itu perlu direvisi. Sukses positif. Padahal orang yang punya kelebihan secara materi, harta, usia, jabatan, kekuasaan, belum tentu kesuksesan. Bisa jadi istidraj, azab yang tertunda. Adapun kita yang sakit, teraniaya, terzolimi, tertipu, dalam keadaan lemah, belum tentu kita orang yang dianggap dimurkai Tuhan. Boleh jadi karena Allah sayang sama kita. Jadi Islam ini datang, bukan berarti setelah kita hijrah, setelah tobat, setelah jadi muslim, semuanya lancar, permadani merah, turun bunga-bunga. Itu film India. Setelah berhijrah, setelah bertobat, tetap ada sakit, tetap ada pengkhianatan, tetap ada. Lalu, apanya yang berubah setelah berislam? Cara pandang terhadap hidup. Cara melihat hidup ini yang berubah. Nah, jadi, bahwa kita lihat ada orang begitu, ya mudah-mudahan dia jadi orang baik. Tapi saya juga begini, menurut ilmu Allah, inilah yang baik buat saya. Ini benar ya, Tat. Kalau ada pengkhianatan dari rekan kita, ini sebenarnya adalah petunjuk dan juga penyelamatan dari Allah. Ini agar kita juga tidak melangkah lebih jauh lagi sama orang ini, bahwa ini ada jalan yang lebih baik lagi dari Allah. Nanti akan kita bisa tempuh jalan yang lebih baik. Apakah seperti itu? Kalau kita ditinggalkan orang, berarti doa kita salah satunya dikabulkan Allah. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi. Loh, kok begitu? Kenapa dia meninggalkan saya? Kenapa doa saya dikabulkan Allah? Karena selama ini kita berdoa kepada Allah, ya Allah, selamatkanlah saya dari orang-orang yang jahat. Berarti sebenarnya Allah sedang menyelamatkan kita. Cuman kita menganggap kita sedang ditinggalkan. Ketika tidak ada lagi di bumi ini orang yang mau mendengarkan curahan hati kita, kawan menjadi lawan, keluarga menjauhi, sahabat tidak pernah muncul, sebenarnya ada salah satu doa kita sedang dikabulkan Allah. Doa yang mana? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hanya engkau sajalah penolongku ya Allah. Kan kita yang bilang, hanya engkaulah ya Allah. Terus pas ketika sampai masanya hanya Allah, kok kita malah kaget? Padahal itu kan permintaan kita selama ini. Tapi jangan gara-gara ini lalu nggak mau mengucapkan hasbunallah. Saya berapa kali ikut kajiannya Ustadz, ada beberapa guru kan selalu mereka bilang pemimpin itu harus punya sifat staff. Sidik, tablek, amanah, fatonah. Gitu. Yang satu udah tertangkap. Oh, fatonah udah ketangkap. Harus jujur, harus tablek, harus amanah, tidak hianat. Iya. Begitu kita melihat pemimpin kita hianat, karena kita tidak berani, maka kita pakai selemah-lemahnya iman. Diam. Salahkah saya? Kata Imam Abu Ali Ad-Daqqaq, dikutip oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi salah satu ulama besar dalam mazhab Syafi'i, meninggal tahun 676. Kata beliau, as-sakitu 'anil haq, orang yang diam melihat kebenaran diinjak-injak, syaitan akhros, setan bisu. Kalau kita ngelihat ada orang nyasar, kita kasih tahu, kamu nyasar. Kalau nggak sanggup ngasih tahu dia nyasar, diam ngelihat orang nyasar itu gimana sih rasanya gitu. Itu. Tapi ada yang lebih dahsyat lagi. Selamat nyasar. Malah dirayakan. Demi untuk menyenangkan orang nyasar. Demi untuk menyenangkan orang nyasar. Jadi logika apa yang sedang dipakai? Ya paling enggak jangan ikut jalan sama orang nyasar. Bro, itu nyasar. Kenapa kau sama dia? Aku pura-pura nyasar. Supaya yang nyasar happy. Jadi kita mesti berprinsip. Makanya la ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang berbuat baik. Wala tanhaunna 'anil munkar, larang orang jangan sampai nyasar. Kalau itu tidak kamu lakukan, la yushikanna ayyab'atsallahu 'alaikum iqaban. Aku khawatirkan Allah akan mengirimkan hukuman kepada kamu. Summa tad'unahu, ketika hukuman itu datang kamu berdoa, fala yustajabu lakum, doa kamu tidak dikabulkan. Lalu kita langsung pakai baju putih, pakaian putih, semua putih sampai di tengah lapang, tolong kami, tolong kami. Doa tidak dikabulkan. Doa tidak dikabulkan bukan karena tidak ada ulama, karena tidak ada yang menyuarakan kebenaran.
Orang batil lama-lama merasa betul karena orang betul diam melihat orang batil. Pertama dia lakukan, dia bilang aku batil. 2 kali dia lakukan, orang diam, betul apa batil? 3 kali dia lakukan, orang diam, aku betul, mereka batil. Akhirnya umat ini bingung mana betul, mana batil, mana batil, mana betul. Saking banyaknya orang gila, maka orang yang waras ragu akan kewarasannya. Pertama kali kita masuk ke rumah sakit jiwa, ketemu di depan pos security, Bapak sudah lama gila. Saya waras, kamu yang gila. Kita terus masuk ke ruang tengah. Sampai di tengah, mereka sudah bergerombol duduk. Orang gila, orang gila. Lalu kita sendiri mulai ragu. Siapa ini yang gila? Mereka rame. Masuk kita ke dalam, di tanah lapang mereka semua sudah ketawa. Selamat datang orang gila baru. Lama-lama kita yang bingung. Jangan-jangan mereka waras, aku yang gila. Itulah yang terjadi. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua. Amin, amin. Jangan lupa bawa apa dimakan sahurnya. Bismillah, bismillah. Tapi Pak Ustadz nih, Iya. mana caranya? Iya. Jika kita setelah dihianati seperti ini, agar kita juga tidak menyimpan rasa curiga yang berlebihan lagi Pak sama orang-orang baru yang datang ke kita. Ini gimana Pak Ustadz? Mengapa Nabi Muhammad SAW itu di Makkah sudah begitu banyak musuh pergi ke Taif dilempar pakai batu dan segala macam? Karena dia punya proyek ke depan. 3 tahun sebelum hijrah, musim haji, orang-orang Madinah yang datang itu sudah dia bimbing. Dia akan pindah ke sana, dia menata, dia memikirkan. Jadi kepala kita ini 100, kalau bisa 100-100-nya itu menatap masa depan. Kalau bisa 100 isi kepala ini fokuskan ke masa depan. Kalaupun mau memikirkan juga masa lalu, ya sisakan aja lah agak 10. 90-nya tetap ke depan. Makanya kalau kita lihat ucapan Nabi, apa kata dia? La taftahunnal Konstantinia. Kalian akan merebut Konstantinopel. Besar. Itu kalau orang sekarang gila itu. Kenapa? Masyarakat primitif Arab Badui yang dinding rumahnya terbuat dari tanah liat, yang atapnya pelepah korma, mau merebut Konstantinopel, pergi ke Masjid Hagia Sophia. Bagaimana megah kokohnya Konstantinopel, Kaisar Konstantin. Nabi mengatakan, kamu akan merebut Konstantinopel. Dia ingin memeras pikiran jamaah itu tatap masa depan. Kalian akan merebut Yaman. Waktu pacul itu kena ke batu, memancar cahaya ketika menggali parit perang Khandaq. Kalian akan merebut Yaman. Sekali lagi, kalian akan merebut Syam. Sekali lagi, kalian akan merebut Rum. Yaman, Syam, Suriah, Lebanon, Palestina, Yordania. Rum, Romawi. Kalian akan merebut 5 negara. Itulah yang membuat mereka memikirkan beban yang lebih besar daripada yang tadi. Kita ini kebanyakan membesarkan yang kecil, mengecilkan yang besar. Yang perlu kita pikirkan ini, selamatkah aku dari azab kubur? Selamatkan aku dari titian Shiratal Mustaqim. Itu yang mesti kita besarkan. Adapun orang-orang ini tadi nggak perlu kita pikirkan karena dia memang kecil, tapi kita mengecilkan yang besar. Mestinya yang kecil-kecil ini nggak usah kita pikirkan, kita buang jauh-jauh. Jadi mau testimoni nih Mas. Saya pernah memberikan pekerjaan pada tukang yang lewat depan rumah Ustaz. Tapi kemudian melihat hasilnya saya merasa dihianati. Ya. Akibatnya kalau saya duduk depan rumah dia lewat, jengkelnya masih muncul terus dan marahnya masih muncul terus. Ya. Gara-gara Ustadz tadi cerita ini, Iya. saya ingin memaafkan itu dan melupakan itu. Cara memaafkannya apakah dengan menerima dia kembali untuk mau mengerjakan pekerjaan yang saya berikan lagi pekerjaan atau lupakan semuanya? Kalau beberapa customer dia mengatakan dia sudah berubah, terimalah dia. Dia berarti orang baik. Tapi kalau CV-nya masih belum, kita hanya sedang membuka luka baru. Adapun hubungan dengan dia, ya sekedar sesama muslim, say hello, apa kabar, jangan sampai putus, karena kita tidak ingin memutus ukhuwah Islamiyah. Tidak boleh memutus, Enggak boleh putus sama sekali. dihianati sekalipun. Walaupun kita dikhianati orang, hukum sudah kita tegakkan, kita perbaiki hati kita, dan memutus jangan sampai. Pak Ustadz,
Ini tampaknya diskusi seru sekali, tapi sudah dengar nih masjid ada sayup-sayup. Jangan sampai waktu kita putus. Jangan sampai kelewat lagi. Iya. Insya Allah. Baik, kita selfie dulu ya sebelum kita ke masjid bareng-bareng. Iya. 1, 2, 3. Kita video ya Pak Ustadz. Ya. Pak Ustadz boleh kata-kata hari ini Pak Ustadz. Kalau sudah dilupakan, jangan lagi melihat-lihat sesuatu yang akan mengingatkan pada masa lalu. Tatap masa depan yang lebih cerah, yang lebih bening, sehingga hilang yang butek, yang hitam, yang jauh, yang tidak jelas di masa lalu. Mudah-mudahan Allah menolong kita semua, insya Allah. Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak Ustadz. Anda baru saja menyaksikan Indahnya Ramadan didukung oleh